Halo teman-teman, kembali bersama Kak Tio. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon. Nah, seperti apa sih hidrokarbon itu? Seperti apa sih bentuk-bentuknya? Dan untuk apa sih hidrokarbon itu? Nah, kalau kalian mau mengetahuinya, silahkan lihat video ini. Nah, sebelum kita mengenal tentang hidrokarbon, kita harus mengenal satu unsur yang sangat spesial nih. Apa unsur itu? Unsur itu namanya unsur karbon atau yang biasa kita tahu atom C ya. Atom atau unsur C ya. Nah, mengapa begitu sangat spesial? Karena menurut para sains zaman dahulu mengakui bahwa atom karbon itu berada di beberapa tempat yang sering kita ketahui. Seperti apa sih? Nah, yang pertama ketika kita melihat tabung gas LPG, nah di situ juga ada atom karbonnya. Yang kedua, jika kita melihat pipa, ya itu ada atom karbonnya. Jika kita melihat soda kue, ya itu juga ada atom karbonnya. Dan yang terakhir ada cangkang telur, ya kalau kita melihatnya kita beli telur terus ada cangkangnya. Nah itu ada atom karbonnya dan begitu banyak benda-benda yang ada atom karbonnya. Nah, kita sudah tahu ya mengapa atom karbon sangat spesial. Dan atom karbon ini memiliki kekasan, memiliki kas. Nah, biasanya makanan itu ada kasnya, baju kas daerah. Nah, tapi atom karbon ini nggak mau kalah. Atom karbon juga memiliki kasnya. Apa sih kasnya? Jika kita sudah belajar di kelas 10 tentang tabel periodik, tentang elektron valensi, tentang golongan-golongan. Nah, kita akan mengetahui bahwa atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi. Nah, 4 elektron valensi itu dapat dari mana, Kak? Mungkin lupa ya. Oke, jadi kalau kita melihat di tabel periodik ada golongan-golongannya kan ya. Nah, atom karbon itu berada di termasuk non-logam ya, yaitu ada di golongan 4A. Nah, golongan tersebut adalah kita bisa simpulkan sebagai elektron valensinya. Misalnya atom karbon ada di golongan 4A, berarti elektron valensinya 4. Betul sekali teman-teman. Misalnya natrium, nah itu berada di golongan 1A, berarti elektron valensinya 1. Oke, kita sudah mengetahui. Nah, jadi 4 elektron valensi dari atom karbon ini ternyata dapat membentuk suatu rantai yang panjang. Nah, bagaimana Kak maksudnya? Maksudnya adalah atom karbon ini dapat mengikat berbagai atom-atom lainnya dan salah satu yang umum adalah hidrogen. Nah, sehingga itu dapat membentuk suatu rantai dan terdapat 2 jenis rantai ini. Nah, ada rantai lurus, ada rantai bercabang. Nah, kita sudah mengetahui ya mengapa atom karbon itu sangat khas. Oke, kita masuk kepada hidrokarbon sendiri. Nah, hidrokarbon, ketika kita memperhatikan hidrokarbon, kita pasti sudah di benak pikiran hidro itu diambil dari hidrogen, karbon ya karbon, yang berarti bahwa atom karbon dan atom hidrogen berikatan. Maksudnya, hidrokarbon itu adalah senyawa organik yang hanya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen atau atom karbon dan atom hidrogen. Itu penjelasan yang rumitnya. Nah, terus apa itu aja Kak? Kita sudah mengetahui asal mulanya, kita sudah tahu pengertiannya. Tidak teman-teman, kita akan mengetahui nih berapa sih jenis hidrokarbon berdasarkan ikatan atom karbonnya. Ada terdapat 2. Ada hidrokarbon jenuh, ada hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh itu memiliki satu rangkap ya. Dan contohnya adalah alkana, senyawa alkana. Nah, yang kedua ada hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh ini adalah memiliki rangkap 2 atau 3 dalam suatu rantai. Contohnya adalah
alkuna, dan alkena. Memiliki rangkap 2 dan 3 ya, ingat aja itu. Apa sih alkana, alkena, dan alkuna? Nah, kita akan menjelaskannya. Oke, sebelum kita menjelaskan tentang itu, kita harus mengetahui nih. Jadi kita sekarang akan menjelaskan tentang rantai-rantai dari itu karbon. Terdapat 2 jenis lagi, yaitu kita akan belajar tentang rantai alifatik, yang kedua rantai alisiklik. Kita hanya mempelajari 2 aja ya. Oke, rantai alifatik ini adalah rantai terbuka. Maksudnya gimana Kak terbuka? Maksudnya dalam suatu rantai suatu rantai atom karbon yang berikatan dengan atom hidrogen itu membentuk suatu rantai lurus maupun rantai bercabang, tetapi terbuka, di mana ujung-ujung dari tangan atom karbon itu tidak saling berikatan satu sama lain, maksudnya terbuka. Nah, apa sih tangan itu? Nah, kalau Anda sudah mempelajari di kelas 10 tentang misalnya seperti ini ya, tangan itu adalah suatu elektron valensi atom yang satu dengan atom yang lain itu berikatan. Nah, itu tangan. Nah, atom karbon itu memiliki berapa tangan? 4 tangan yang nanti akan berikatan dengan atom yang lain, misalnya atom hidrogen. Nah, itu akan membentuk suatu tangan. Tangan itu yang garis. Nah, kita sudah mengetahui rantai alifatik ya. Nah, biasanya rantai alifatik itu juga dibedakan menjadi 2, alifatik jenuh dan tak jenuh. Nah, yang kedua adalah rantai alisiklik. Nah, rantai alisiklik itu adalah rantai yang tertutup. Nah, apa sih maksudnya rantai tertutup? Jika kita punya suatu rantai, nah, tangan dari atom karbon dengan atom karbon lainnya itu saling berikatan atau maksud tertutup ya. Seperti contohnya seperti berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari rantai alifatik. Dan ini adalah contoh dari rantai alisiklik.